Thayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat tullab. Kaifa halukum jami'an? Arju minkum bisihhatin wa afiyatin insyaallah. Thayyib. As'alukum jami'an. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an al-lughatul arabiyyah. طيب أيها الطلاب رحمكم الله ماذا سندرس في هذه الفرصة النفيسة؟ هل عرفتم ماذا سندرس؟ المادة اللغة العربية في هذه الفرصة السعيدة. هل عرفتم؟ لما؟ طيب سأعرفكم أننا سنتعلم في هذه الفرصة النفيسة عن الصحة. ماذا؟ الصحة. طيب ما هي الصحة؟ أسألكم جميعا ما هي الصحة؟ الصحة هي الحالة الطيبة للجسم والعقل. طيب الحالة الطيبة للجسم والعقل كمثل إذا كان أسألكم حالكم، كيف حالكم يا فريد؟ كيف حالكم يا فاطمة؟ إذن تستطيع أن تجيب أنا بخير والحمد لله وأنا بصحة وعافية insyaallah. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia as-sihah adalah apa itu? Kesehatan. Betul, kesehatan. Baik, anak-anak, sebelum kita mempelajari ada apa saja di dalam kesehatan itu, kita akan memasuki siapa saja sih peran sosial ya, fungsi sosial yang ada dalam bidang kesehatan itu sendiri. Ya, hunaka anwa'ud dawrut tibbi. Karriru wahid ithnan thalatha. Anwa'ud dawrut tibbi. Anwa'ud dawrut tibbi. Mada? Fil lughatil Indonesia al-ma'na anwa' itu adalah macam-macam, ad-dawr peran, at-tibbi. At-tibbi yaitu bidang kesehatan. Maka dari itu anwa'ud dawrut tibbi maknanya macam-macam peran sosial ya. Ini maksudnya peran sosial dalam bidang kesehatan. Ada siapa saja sih komponen orang-orang yang terlibat dalam bidang kesehatan? Baik, sa'adullukum ba'dus suwar. Ya. Awalan, man huwa, wa man hiya, wa man huwa, wa man huwa. Baik. As-surah al-ula. Man huwa? Kira-kira siapa yang biasanya menggunakan stetoskop? Stetoskop ya. Menggunakan jas putih. Ini komponen yang paling utama dalam bidang kesehatan. Tenaga kesehatan paling utama yaitu dokter. Ya, dokter madza fil arabiyah? Dokter. Thayyib. Isma'u jayidan. Tabibun tabibatun. Tabibun tabibatun maknanya dokter. Bisa dipahami? Fahimtum? Ya, hayya nukarrir jama'atan thalatha marrat, wahid, ithnain, thalatha. Tabibun, tabibatun, dokter. Tabibun, tabibatun, dokter. Tabibun, tabibatun, dokter. Khalas? Thumma uktubu fi kurrasatikum. Uktubu al-an. Uktubu al-an. Ya, nanti kita akan mengecek ya sejauh mana kemampuan kalian mendengar dan berbicara ketika saya diktekan dalam bahasa Arab, kosakata dalam bahasa Arab, kemudian kalian tuliskan, nanti kita akan periksa bersama bagaimana tulisan yang betul. Oke, khalas? Thumma nastamir ila al-mufradat ats-tsani, ya, bagian dari daurut tibbi ada man hiya, siapa perempuan ini yang biasanya fil 'adah hadhihi al-mar'ah tusa'id at-tabib am at-tabibah, yang biasanya membantu dokter.
li fahsi al-marid, dalam memeriksa pasien. Siapa? Perawat. Mada fil Arabiyah perawat? Mumarridun, mumarridatun. Mumarridun, mumarridatun. طيب كرروا واحد اثنان ثلاثة. 3 مرات. ممرض ممرضة ممرض ممرضة ممرض ممرضة. اكتبوا في كراساتكم. طيب خلاص. ثم الصورة الثالثة. Man huwa? Yang biasanya berkecimpung dengan banyak obat, yang mengurusi banyak obat setelah mendapat resep dari dokter, kemudian disampaikan ke siapa? Apoteker. Fil Arabiyah, Saydaliyun, saydaliyatun. Saydaliyun, saydaliyatun. Fahimtum? Kifal kitabah? Idzan uktubu fi kurrasatikum. خلاص؟ طيب. ثم نستمر إلى المفردات. الشخص الرابع. Man huwa? Siapa nih yang kira-kira ini menjadi komponen utama juga. Kalau tidak ada orang ini, maka dokter tidak akan bisa berbuat apa-apa ya, anak-anak. Siapakah? Pasien ya, pasien. Ya, gambar yang keempat ini adalah pasien. Madza fil lughatil arabiyyah pasien? Maridun, maridatun. Maridun, maridatun. Yang ada tamar butoh untuk siapa? Untuk mu'annas. Kalau yang tidak ada tamar butoh berarti muzakkar. Oke. Fahimtum ya? Thumma uktubu fi kurrasatikum. Nastamir. Al-an al-mufradat an as-sihhah. Kalau tadi tentang peran sosialnya, orang-orang yang terlibat di dalam bidang kesehatan, sekarang kita akan mempelajari isi di dalam dunia kesehatan itu sendiri apa. Biasanya kalau berbicara tentang kesehatan, ngomongin tentang apa? Al-amrod. Amrod itu adalah penyakit. Penyakit-penyakit ya. Baik. Di sini ada qaimatul amradi. Qaimatul amradi. Karriru wahid itsnan thalatha. Qaimatul amradi. Apa itu? Qaimah? Qaimah itu kamitsli ad-daftar. Ad-daftar. Daftar ya. Daftar atau nama-nama tabel. Al-amrad tadi sudah saya sampaikan. Apa itu? Penyakit. Penyakit. Disease. In English, disease. Baik. Kelas. Awalan. Limadha huwa? Kenapa nih kira-kira orang ini? Megang kepala. Berarti sakit apa nih? Sakit kepala. Ma fil Arabiyah sakit kepala? Mana araftum? Siapa yang tahu? Kalau tidak, yang mempunyai kamus silahkan bisa dibuka, baik kamus online ataupun kamus yang manual, bisa ya. Baik. Lam ta'rif, sakit kepala fil lughatil arabiyyah as-suda'u. As-suda'u. Karriru 3 marat, wahid, ithnain, 3. As-suda'u. 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 Baik. Fahimtum al-kitabah? ثم اكتبوا في كراساتكم الآن حالا مباشرة. خلاص. ثم المفردات الثاني لماذا هي? Kira-kira kenapa kalau yang sakit itu ini? Maksudnya biasanya bawa tisu, ya, bawa penutup, bawa masker. Kira-kira kenapa? Flu, sakitnya flu. Baik. Flu fil lughatil arabiyyah. Man ta'rif? Siapa yang tahu? Belum ada? Flu fil lughatil arabiyyah az-zukamu. Az-zukamu. طيب كرروا 3 مرات، 1 2 3. الزكام. 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 خلاص. اكتبوا في كراساتكم. Perhatikan panjang pendeknya ya.
agar tidak banyak kesalahan. Nanti kita akan periksa bersama siapa nih kira-kira yang banyak kesalahan, berarti perlu belajar lebih banyak lagi untuk mendengarkan dan berbicara, gitu ya. Oke, selanjutnya, kira-kira kenapa orang ini? Kedinginan, sampingnya ada air panas, di dahinya ada kompres ya. Berarti dia sedang demam. Demam fil lughatil arabiyyah al-huma. Al-huma. كرروا 3 مرات 1 2 3 الحماء الحماء الحماء. طيب خلاص fahimtum? Ini yang panjang apanya? Huruf mim. Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Ya, selanjutnya ada orang yang pegang perutnya, berarti sakit di bagian perut, biasanya kenapa? Diare ya. Diare fil lughatil arabiyyah ماذا؟ الإسهال. الإسهال. كرروا 3 مرات ثم اكتبوا في كراساتكم. 1 2 3 الإسهال. 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 خلاص? Ya, selanjutnya ada gambar, ini perumpamaannya darah ya. Yang darahnya full, kemudian mau ditransfer ke darahnya masih setengah. Gitu. Berarti dia kurang darah. Atau disebut biasanya anemia ya. Biasanya ini pusing nih ya. Ya, oke. Jelas? Kurang darah fil lughatil arabiyyah faqrud dammi. Faqrud dammi. Faqrud dammi. Bisa dipahami tulisannya? Ya, silahkan diulang 3 kali. 1 2 3 Faqrud dammi. Faqrud dammi. Faqrud dammi. Oke, kalau sudah kita lanjut ke al-mufradat at-taliyah. Kira-kira ini orang kenapa ya? Batuk. Ya, ini batuk. Orang batuk. Fil lughatil arabiyyah as-su'alu. 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 Yang panjang apanya? Bisa dipahami ya? Huruf yang panjang, jadi nanti dikasih alif. Silahkan dituliskan di buku tulis masing-masing. Jangan sampai tertukar antara mufradat diare dengan batuk. Tadi mirip ya, al-ishalu dengan as-su'alu. Jadi ada sinnya, sama-sama ada sinnya. Ya, jangan sampai terkecoh. Selanjutnya, mufradat yang selanjutnya, kenapa nih? Ketika ditensi, ya ternyata tekanan darahnya sangat-sangat tinggi. Berarti dia sakit tekanan darah tinggi. Ya, fil lughatil arabiyyah dhaghtud dammi. Dhaghtud dammi. Dhaghtud dammi. Perhatikan, dhaghtud dammi. Ya, silahkan dituliskan. Uktubu fi kurrasatikum. Khalas? Nastamir. Ya, yang selanjutnya di sini ada mufradat tentang apa nih? Makanan-makanannya. Kenapa kok makanannya tadi tentang penyakit ya? Orang-orangnya tadi sudah, penyakitnya sudah. Sekarang adalah penyebab utama yang biasanya menyebabkan penyakit-penyakit yang tadi. Kira-kira apa? Kalau misal biasanya sakit perut atau pusing dan lain sebagainya, itu kira-kira karena konsumsi makanannya yang kurang baik, kurang dijaga. Maka di sini ada mufradat tentang makanan-makanannya. Ya, al-awwal ini apa? Sugar. Sugar. Fil lughatil arabiyyah, kalau gula itu bahasa Arabnya apa ya? Mirip dengan bahasa Inggris ini. Makanan mengandung gula, nanti ada sendiri. Ya, kita identifikasi dulu nih. Bahasa Arabnya gula itu mirip dengan bahasa Inggrisnya gula, yaitu as-sukkar. As-sukkar. Sedangkan makanan mengandung gula, dia bahasa Arabnya as-sukariyatu.
As-sukariyatu. As-sukariyatu. Ya, silahkan ditulis. Perhatikan baik-baik mana yang bertasydid, mana yang panjang, mana yang pendek. Oke. Kalau sudah, kita berlanjut ke gambar yang kedua. Ini apa? Daging ya. Banyak sekali dagingnya. Biasanya daging ini dominan dengan kandungan lemak. Kandungan lemaknya. Maka bahasa Arab dari makanan yang mengandung lemak adalah ad-duhunu. 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 Kariru thalatha marrat yuk. Ad-duhunu, makanan mengandung lemak. Ad-duhunu. Ad-duhunu. Baik, خلاص. ثم اكتبوا جميعا. بعدها سنفتش كتاباتكم. خلاص. Al-mufradat at-taliyah, ini ada roti-rotian ya, al-khubz. Roti di sini biasanya mengandung banyak zat tepung atau karbohidrat. Maka dari itu ini disebut makanan mengandung karbohidrat. Madza fil lughatil arabiyyah ayyuhat thullab? Bahasa Arabnya makanan mengandung karbohidrat adalah an-nashawiyatu. An-nashawiyatu. Kariru. Wahid, itsnain, thalatha. An-nashawiyatu. Bisa dipahami ya, tasydidnya di mana, panjangnya di mana, itu harus jelas. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan. Hayya bina nufattish jama'atan al-kitabah. Bagaimana penulisan yang sudah kalian tuliskan di buku kalian masing-masing? True or false? Sahih am khata? Yuk, kita cek yuk. Anwa'ud dawr tibbi. Ya, ini tadi tentang macam-macam peran sosial dalam bidang kesehatan. As-suratul ula tentang dokter. Mada? Tabibun, tabibatun. Oke, bagaimana tulisannya? Ya, seperti ini. Tabibun, tabibatun. Ditulis lengkap ya, dengan maknanya juga. Oke, kalau sudah lanjut ke gambar yang kedua. Ini tadi siapa? Perawat. Perawat tadi bahasa Arabnya apa? Kita sambil mengulas ya. Mengulas yang sudah kita hafalkan bersama. Tadi sudah diulang 3 kali. Semoga sudah hafal ya. Harus hafal. Pastinya hafal, ya kan? Oke, tadi perawat adalah mumarridun, mumarridatun. Bagaimana tulisannya? Ya, menggunakan dot. Dot. Dodidubat. Menggunakan do. Oke, kalau sudah, selanjutnya ada siapa? Apoteker. Apoteker fil lughatil arabiyyah. Apa tadi? Ya, sebutkan udhkuru swaidaliyun, swaidaliyatun. Oke, bagaimana penulisannya? Cek. Nah, begini ternyata. Pakainya sod, kemudian tasydidnya di bagian iya-nya. Oke, kalau sudah, selanjutnya adalah pasien. Bagaimana menuliskan bahasa Arabnya pasien? Coba kita lihat ya. Bahasa Arabnya apa tadi? Maridun, maridatun. Ya, bagaimana penulisannya? Kifal kitabah? Ya, begini. Oke, tadi sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah yang tentang penyakit. Qaimatul amrad. Al-amrad. Amrad itu jamak atau mufrad ya, anak-anak? Amrad itu termasuk jamak. Jadi dia banyak ya. Oke, yang pertama ada orang yang sakit kepala. Bahasa Arabnya tadi as-suda'u. As-suda'u. Bagaimana tulisannya? Seperti ini. Menggunakan shad, jangan lupa. Kemudian yang panjang adalah huruf dal. Ya, selanjutnya adalah orang yang flu. Bahasa Arabnya az-zukamu. Az-zukamu.
Maka yang panjangnya kaf. Yang menggunakan tasydid huruf za. Baik. Nastamir. Selanjutnya. Orang yang demam. Bahasa Arabnya tadi apa? Al-huma. Al-huma. Bagaimana nih nulisnya? Maknya ya yang panjang ya? Ya, menggunakan alif layyinah. Bisa dipahami ya? Fahim tuh? Sampai sini ada yang salah banyak? Atau ada yang betul semua? Barakallahu fikum. Ya, semoga yang masih banyak kesalahan, nanti selanjutnya masih ada kesempatan ya untuk memperbaikinya. Kalau yang sudah betul semua, lanjutkan. Oke, selanjutnya ada diare al-ishalu. Begini tulisannya. Al-ishalu. Oke, koreksi ya. Kalau ada yang salah, langsung dicoret, langsung dikoreksi, langsung ditulis yang benarnya. Uktubu as-sahih. Yang benarnya ya. Jangan sampai keliru. Selanjutnya, orang yang batuk. Apa nih bahasa Arabnya tadi? As-su'alu. As-su'alu. Begini tulisannya. Oke. Kalau sudah, selanjutnya adalah orang yang kurang darah, penyakit kurang darah, yaitu faqrud dammi. Faqrud dammi. Begini tulisannya menggunakan qaf. Jangan sampai, biasanya qaf itu sering keliru dengan kaf. Faqrud dammi. Beda ya. Orang yang fakir. Faqrud dam. Oke. Kalau sudah, selanjutnya ada dhaghtud dammi. Dhaghtud dammi. Tekanan darah. Baik, seperti ini ya. Selanjutnya, ini masih mufradat yang tadi tentang makanan sekarang. Ini tadi makanan yang mengandung gula, bagaimana menuliskannya? Tadi bahasa Arabnya apa? Ma fil arabiyah, makanan mengandung gula, as-sukariyatu. Nah, seperti ini. Jadi tasydidnya di sin dan di ya. Oke, kalau sudah selanjutnya makanan yang mengandung lemak, tadi bahasa Arabnya apa? Silahkan sebutkan. Ad-duhunu. Ya, betul. Ad-duhunu. Penulisannya adalah seperti ini. Tasydidnya ada di huruf dal. Dan kemudian menggunakan h besar. Selanjutnya, roti-rotian, makanan yang mengandung karbohidrat. Ya, bahasa Arabnya an-nasyawiyatu. Ya, bisa dipahami ya. Sampai sini sudah betul semua? Ketika ada yang salah, sahihu. Silahkan dibetulkan sesuai dengan penulisan yang benar. Oke, kalau sudah kita berlanjut ya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Selanjutnya adalah harfu jar. Kita masuk ke gramatikalnya ya. Al-qawaid an as-sihhah. Jadi nanti kenapa kita harus belajar harfu jar? Ini ada dalam teks dialog yang akan kita pelajari bersama ya anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke teksnya, kita harus tahu dulu nih grammarnya. Ya. Susunan kaidah dari teks yang akan kita pelajari. Apa itu harfu jar? Ada yang sudah tahu? Harfu jar. Ini sering ya, sering ditemui, sering didengar, familiar ya, cukup familiar. Ya, apa itu harfu jar? Harfu. Harfu, bahasa Indonesianya apa? Huruf ya, jar. Berarti huruf jar. Pengertiannya adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda atau yang disebut dengan isim menjadi majrur. Nah, contoh majrur untuk isim mufrad itu tandanya, harokatnya itu kasroh. Ya, bisa dipahami ya. Jadi harfu jar itu terdiri dari huruf-huruf. Ya, nanti kita akan pelajari huruf-hurufnya apa saja, ada berapa, bagaimana menghafalkannya. Terus ketika dimasuki huruf-huruf tersebut, maka
kata selanjutnya itu dia menjadi majrur yang harokatnya kasroh. Gitu ya anak-anak? Baik, kita masuk ke jumlahnya. Kam adad huruf jar fi kitabil jurmiyah. Ada 10 ternyata. Hunaka 10 hurufin. Apa saja kira-kira? Ya, Masya Allah, banyak ya. Ada 10. Kira-kira bagaimana nih cara menghafalnya? Biar kita tahu kalau, oh huruf ini itu termasuk huruf jar. Huruf yang ini bukan huruf jar karena tidak ada dalam tabel ini misalkan. Nah, cara menghafalnya sangat mudah. Sada akan coba praktekkan dengan bernyanyi ya. Hayya nughni jama'atan. Hal musta'iddah? Siap untuk bernyanyi? Sedikit aja ya. Kita akan bernyanyi untuk mengingat huruf jar yang jumlahnya cukup banyak ya. Ada 10. Oke, istami'u jayidan. Dengarkan dulu ya. Nanti kita bernyanyi bersama setelah ini. Nadanya menggunakan lagu Jaran Goyang. Mungkin sudah familiar ya, Jaran Goyang. Oke, begini. Huruf jar itu ada 10. Min ila an ala fi dan rubba. Bakaf lam dan huruf qasam 3. Wawu dan bata. Wawu dan bata. Simple kan? Ada 10 dan sangat mudah dihafalkan. Jadi semoga lagu yang Ustazah sampaikan, lagu yang Ustazah berikan bisa dihafal, kemudian bisa memudahkan kalian untuk mengidentifikasi huruf jar. Gitu. Yuk, coba kita nyanyi bareng-bareng ya. Ingat-ingat nih. Wahid, itsnain, tsalatsa. Huruf jar itu ada 10. Min ila an ala fi dan rubba. Bakaf lam dan huruf qasam 3. Wawu dan bata. Wawu dan bata. Jadi ada 3 huruf qasam itu. Ya. Ya, kita sekarang masuk ke satu persatu ya. Tadi maknanya apa aja sih? Jadi huruf jar itu mirip dengan conjunction. Kata hubung, ya. Bagian dari kata hubung. Oke, dari yang pertama. Huruf jar itu ada 10. Min ila an ala. Min. Min itu apa? Artinya dari. Ya. Bisa dipahami ya. Min ila, sekarang ila. Ila ini artinya ke. Biasanya untuk menunjukkan keterangan tempat ya. Setelah itu min ila an ala an di sini artinya dari juga. Ini nanti bergantung konteksnya ya. Penggunaan min sama an itu hanya berbeda di konteksnya. Ya, nanti kita akan pelajari. Min ila an ala apa ini? Ala artinya di atas. Di atas. Huruf jar yang artinya di atas. Min ila an ala fi dan rubba. Fi. Fi maknanya di dalam. Fil fasal, fil hujrah, fil bait, fil madrasah. Di dalam ya. Min ila an ala fi dan rubba. Rubba. Rubba artinya banyak atau sedikit. Ini ya. Ba, kaf, lam, dan huruf qasam 3. Ba. Ba maksudnya adalah bi. Bi yang artinya dengan. Oke. Boleh sembari ditulis ya. Sambil ditulis, sambil dipahami. Oke, kalau sudah. Ba, kaf, lam. Kaf. Kaf. Ini penggunaannya juga di depan. Kaf. Seperti. Artinya seperti. Ba, kaf, lam. Sekarang lam. Lam maksudnya li. Li yaitu kepunyaan. Yang terakhir adalah huruf qasam yang ada 3 macam sendiri ya. Ada wa, ba, dan ta. Yang artinya sama, yaitu demi. Wallahi, billahi, tallahi, itu sama, artinya demi Allah. Misal di contoh lain ada di surat Al-Asr. Wal asr artinya demi masa.
Ya kan? Sudah? Kalau sudah, kita akan masuk ke contohnya. Contoh penggunaannya. Bagaimana sih kalau sudah dimasuki huruf jar tadi, harokatnya apa? Kasroh atau disebut dengan majrur. Oke, kita masuk ke contohnya. Al-amthal li harfi jar. Contoh-contoh ya, ini Ustazah sampaikan ada 3 contoh, yaitu ada min, ila, dan ala. Oke, untuk contoh min yaitu an-ni'matu minallahi. Nah, untuk huruf jar, di sini sudah Ustazah bedakan warnanya menggunakan warna merah. Jadi kalian sudah tidak bingung lagi ya. Tapi nanti di teks nggak akan ada pembedaan warna seperti ini. Nanti kalian identifikasi sendiri ya, analisis sendiri. Oke, an-ni'matu artinya nikmat. Min, tadi apa? Dari. An-ni'matu minallahi. Dari Allah. Bukan Allahu, bukan Allaha. Karena apa? Ada kata atau huruf jar. Salah satu huruf jar yaitu min. Maka dari itu bukan Allah, ha, atau hu. Menjadi Allah, hi. Oke, begitupun dengan contoh-contoh yang selanjutnya. Dari ila. Di sini ada contoh, Zahaba Zaidun ilal masjidi. Zahaba artinya pergi, Zaidun, Zaid, ila artinya ke. Al-masjidi, masjid. Ya, setelah ila, bukan masjidu, bukan masjidah, tapi masjidi. Kasroh, di bawah ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjut dulu dengan contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Al-majallatu alal maktabi. Al-majallatu artinya majalah, ala artinya di atas. Al-maktabi, bukan bu dan bukan ba. Karena apa? Kemasukan ala yang menjadi huruf jar, maka posisi al-maktabi dia disebut dengan apa anak-anak? Majrur. Baik, ahsantum mumtazah. Selanjutnya kita akan masuk ke al-hiwar. Al-hiwar, tentang apa nih? Amaridun anta, judulnya adalah al-mawdu' amaridun anta. A itu sama dengan hal. Apa tuh? Apakah ya? Maridun, sakit. Anta, kamu. Apakah kamu sakit? Itu judulnya. Oke. Ya, untuk hiwar kali ini, Ustazah akan coba praktekkan terlebih dahulu. Nanti setelah itu, kita akan analisis dari teks ini mengandung harfu jar nggak nih, kira-kira? Oke, istami'u jayyidan awalan ya, ayyuhatullah. Kita dengarkan dulu. Saya akan praktekkan terlebih dahulu ya. Al-hiwar baina Farid wa Hasbi. Al-mawdu' amaridun anta. Qala Farid, amaridun anta? Qala Hasbi, na'am, ash'uru bis-suda'i. Qala Farid, hal dhahabta ila at-tabibi? Wa qala Hasbi, na'am, dhahabtu ila tabibil amradi ad-dakhiliyah. Qala Farid, wa madha qala laka at-tabibu? Qala Hasbi, qala li innani musabun بضغط الدم. ثم قال فريد حسبت أنك لا تتبع الحمية. وقال حسبي كلامك صحيح فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. نستمر. قال فريد وأعتقد أنك لم تمارس الرياضة أيضا. قال حسبي حاولت ذلك ولكن لم أستطيع فأنا مشغول دائما. قال فريد إذا تريد أن يصح جسمك لا بد من الحمية ولا بد من الرياضة
Qala hasbi syukran ala nasihatika. Wa qala Farid la syukra ala wajibin. Tayyib, hal fahimtum? Apakah sudah bisa dipahami isi dari dialognya? Al-hiwar, amaridun anta? Sudah bisa ditangkap belum? Ini tadi kan banyak mufrodat yang sudah kita pelajari juga. Di sini banyak sekali ya. Oke, sebelum kita memasuki maknanya, kita akan identifikasi dulu huruf jarnya. Adakah huruf-huruf jar di teks ini? Oke, kita lihat. Oke, sebelumnya. Tayyib, awalan kata Farid amaridun anta tidak ada ya. Hasbi. Oke, untuk yang kedua nih, kata hasbi. Na'am asy'uru bis-suda'i. Di bagian mana? Bi. Dengan ya. Dengan. Maka dari itu as-suda' bukan menjadi a atau u, menjadi i. Bis-suda'i. Kemudian kata Farid juga hal dhabta ila tabibi? Ila termasuk harfu jar atau bukan? Iya, betul. Ila termasuk harfu jar, artinya ke at-tabibi, menjadi kasrah atau majrur. Oke, selanjutnya sama ya, hasbi juga. Na'am dhahabtu ila tabibil amradid dakhiliyah. Selanjutnya, di mana lagi ya? Kata hasbi lagi. Qala li innani musabun bi dhaghtid dammi. Bi dhaghtid dammi. Itu ada ba juga. Berarti dia termasuk harfu jar. Kemudian dhaghtid dammi, maka dia termasuk majrur. Selanjutnya di kata hasbi. Ini yang panjang ya. Kalamuka sahihun. Faqad tanawaltu kathiran minas sukariyat wad-duhun wan-nashawiyat. Kira-kira as-sukariyat itu akhirannya apa nih kasrahnya? Wad-duhun wan-nashawiyat itu harokatnya harusnya apa? Karena kemasukan min, maka harokatnya kasrah atau majrur semua ya. Ini semua. Oke, sampai sini bisa dipahami ya harfu jar, penerapan harfu jar dalam kalimat, dalam sebuah kalimat. Fil jumlah al-mufidah. Kalau sudah, ya, oke, kalau sudah, kita akan masuk ke mana nih? Wajibul manzil. Wah, sudah sampai ke tugas aja ya. Penugasan ya. Kalau sudah bisa dipahami, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Kalau mau bertanya, nanti boleh disampaikan. Kalau tidak, Ustazah akan sampaikan wajibul manzilnya. Tugas untuk kalian semua dikerjakan, nanti setelah itu dikumpulkan. Oke, apa itu wajibul manzilnya? Oke, ini. Rekamlah dialog dalam teks yang telah dicontohkan sebelumnya menggunakan rekaman suara atau audio dan ceritakan kembali isi teks dialog tersebut dengan bahasa yang sederhana. Oke, jadi nanti tolong kalian rekam. Tadi kan sudah Ustazah praktekkan ya dialognya. Nah, kali ini PR-nya adalah kalian rekam suara kalian, ya, voice note atau ya pokoknya direkam ya, direkam menggunakan audio sesuai dengan tadi dialognya. Kemudian ceritakan isinya. Tadi kan kita belum bahas isinya ya, karena waktunya sudah mau habis, maka ini menjadi PR ya. Kalau sudah nanti dikirimkan ke Ustazah. Ya. Oke, jangan lupa juga untuk semua mufrodatnya, tolong dihafalkan baik-baik, dilancarkan, kemudian dipraktekkan. Karena kalau kalian mau menguasai bahasa, maka yang betul adalah dipraktekkan. Al-ilmu bit-ta'allum, wal-lughatu bit-takallum. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi pada intinya yang namanya ilmu itu memangnya harus dipelajari, memang harus dipelajari. Misal ilmu-ilmu yang berlandaskan teori, itu memang harus dipelajari. Wal lughah bitakallum. Tetapi bahasa itu harus diucapkan, harus dipraktekkan. Kalau tidak akan lupa gitu. Nah, sekarang karena kalian sudah mengetahui ilmu tentang kesehatan dalam bahasa Arab, maka ketika bertanya ada teman yang sakit, itu sudah tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia ya.
coba terapkan ilmu yang sudah kita pelajari tadi. Gitu. Ya, mungkin cukup dari Ustazah. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, nanti disampaikan ya. Oke, kalau sudah, kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.